yang nantinya bisa jadi mitra kerja. Kemudian selanjutnya adalah community fund. Di sini adalah dana. Jadi dari mana sih dana-dana kesehatan, dana sehat atau jaminan kesehatan masyarakat itu diperoleh? Mungkin kalau di Jawa ya ada tradisi jimpitan. Nah itu kan juga salah satunya akan digunakan untuk dana kesehatan masyarakat. Kemudian community material ini adalah potensi daerah yang dapat digunakan untuk memfasilitasi pelayanan kesehatan. Misalkan kalau sekarang sudah ada nih mobil desa seperti itu. Lalu community knowledge di sini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dari masyarakat itu sendiri, dan community technology di sini adalah teknologi-teknologi sederhana yang dapat digunakan yang sudah ada di masyarakat dan dapat digunakan untuk pengembangan program kesehatan. Misalkan penyaringan sederhana untuk mendapatkan air bersih seperti itu. Kan sudah ada di masyarakat kita dengan uh, kerikil, sabut kelapa, arang seperti itu. Sampai di sini ada yang mau didiskusikan, Bapak Ibu? Bisa lanjut? Belum. Lanjut. Oke, kita lanjut ya. Nah, kemudian untuk pendekatan pemberdayaan masyarakat ada dua pendapat ya, dari Soeharto. Penerapan pendekatan pemberdayaan ini dilakukan melalui 5P, yaitu kemungkinan di mana masyarakat ini diberikan satu di-enablingkan tadi ya. Kemudian setelah dia mempunyai kemampuan, dia juga dikuatkan tadi kemampuannya, kemudian ada perlindungan, lalu ada penyokongan, ada dukungan-dukungan, pendampingan, dan juga ada pemeliharaan. Kemudian kalau dari Suyono, pendekatan masyarakat ini hakikatnya merupakan satu gerakan dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat. Ini adalah konsep. Nah, idealnya pemberdayaan masyarakat adalah dari, oleh, dan untuk masyarakat dengan menggunakan potensi-potensi yang ada dalam masyarakat itu sendiri. Masyarakat bisa menyadari, mulai dari masyarakat bisa menyadari permasalahannya, kemudian mencari solusi, kemudian mencari penyebab, mencari solusi, menggali potensi apa sih yang dimiliki, sumber daya apa sih yang saya punya, baik itu tenaga, gagasan, pendanaan, atau sumber daya yang lain. Kemudian untuk prinsip pemberdayaan masyarakat ini ada kesetaraan, yakni kesejajaran kedudukan antara masyarakat dan lembaga yang melakukan program pemberdayaan masyarakat. Sehingga karena setara di dalamnya akan terjadi satu proses untuk saling belajar pengetahuan dan juga berbagi pengalaman juga. Karena kan lembaga mungkin punya teori, tapi masyarakat juga ada pengetahuan dan pengalaman nih tentang wilayahnya seperti apa, mereka yang paham. Kemudian prinsip yang kedua adalah partisipasi. Di sini pemberdayaan masyarakat ini partisipatif tentunya, yakni direncanakan, diawasi, kemudian juga dievaluasi oleh masyarakat karena tadi dari, untuk, dan oleh masyarakat. Tetapi untuk benar-benar sampai pada tingkatan berdaya itu sebenarnya prosesnya tidak ya butuh waktu yang lama karena pemberdayaan itu harus ada pendampingan di awal. Kemudian kapan sih masyarakat disebut berdaya itu kalau mereka sudah merasa oke, okay, saya bisa Bu, sudah bisa dilepas, nggak perlu dampingin lagi, saya sudah siap. Tetapi kalau masyarakatnya masih bilang, jangan deh Bu, saya belum, kayaknya kok belum bisa ya gini. Artinya itu belum bisa dilepaskan, pendampingan belum bisa diterminasi atau dinyatakan selesai. Kemudian selanjutnya prinsip yang ketiga adalah kewaspadaan atau kemandirian. Di sini menghargai dan juga mengedepankan kemampuan masyarakat daripada bantuan pihak lain. Karena masyarakat itu sesungguhnya itu punya banyak sekali potensi yang bisa dimanfaatkan asalkan masyarakat ini diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam untuk lingkungannya sendiri. Kemudian prinsip yang keempat adalah berkelanjutan. Di sini tentunya satu program pemberdayaan itu perlu dirancang untuk berkelanjutan, tidak hanya berhenti saat nantinya petugas kesehatan selesai di sana, programnya selesai, tapi enggak, saat ditinggalkan pun program itu masih akan berjalan. Karena masyarakat sudah mampu untuk mengelola kegiatannya sendiri, masyarakat sudah mampu untuk
uh, sudah berdaya sehingga saat pendampingan dihapus atau dinyatakan selesai atau pendampingnya ditarik itu tetap akan berlanjut programnya. Kemudian ada 3 fase dalam pemberdayaan, yakni tahapan penyadaran ataupun pembentukan perilaku. Nah, di sini masyarakat tuh harus disadarkan dulu bahwa ada permasalahan kesehatan nih, bahwa ada potensi yang dia punya ini, bahwa ada peluang nih, ada tantangan seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah tahapan transformasi kemampuan, yakni mulai diberikan bekal pengetahuan, bekal keterampilan, seperti itu untuk mengatasi permasalahannya. Dan selanjutnya adalah tahapan peningkatan kemampuan, di mana nantinya mereka bisa mengelola program-program yang ada di masyarakatnya sendiri, di lingkungannya sendiri. Kemudian sampai dengan fase ada yang mau didiskusikan Bapak Ibu? Sebelum saya lanjut. Ada ya, kalau begitu kita lanjut ya ke tahapan pemberdayaan masyarakat. Nah, di sini ada beberapa tahapan mulai dari persiapan. Jadi di sini dipersiapkan masyarakatnya sendiri untuk yang akan diberdayakan, kemudian selanjutnya dilakukan pengkajian atau assessment tadi terkait masalah, terkait potensi. Potensi itu termasuk juga mitra-mitra potensial yang nantinya bisa kita ajak untuk bekerja bersama, baik itu individu ataupun satu organisasi ataupun lembaga yang ada di masyarakat. Kemudian selanjutnya dilakukan perencanaan alternatif atau program kegiatan. Kemudian selanjutnya perencanaan tadi ada performatisasi rencana aksi. Kiranya nanti akan seperti apa sih program kegiatan itu. Dan selanjutnya setelahnya akan ada pelaksanaan implementasi dari program ataupun kegiatan pemberdayaan masyarakat. Kemudian kalau dilaksanakan tentunya harus dievaluasi berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan pada tahapan perencanaan, dan nantinya akan ada determinasi, yakni apakah jika masyarakat ini sudah benar-benar berdaya dan pendamping ini bisa dihapus atau bisa ditarik. Kemudian kegiatan pemberdayaan masyarakat ini merupakan kegiatan yang penyadaran, kemudian juga di sana menunjukkan adanya masalah, kemudian juga membantu juga dalam pemecahan masalah, dan menunjukkan pentingnya perubahan yang supaya masyarakat ini punya satu daya untuk mengelola dirinya sendiri, kemudian juga melakukan pengujian ataupun demonstrasi dari kegiatan, apakah memang sudah sesuai kegiatannya, kemudian memproduksi dan juga mempublikasi informasi. Jadi semua yang terjadi di tiap tahapan itu harus nantinya bisa di-sharingkan antar mitra, termasuk pendamping. Kemudian yang ketiga adalah melaksanakan pemberdayaan ataupun penguatan kapasitas. Untuk konsep PPM ini sudah sampai di slide terakhir. Ada yang mau didiskusikan Bapak Ibu sebelum saya lanjut ke materi berikutnya, model pemberdayaan masyarakat? Permisi dulu ya. Untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat ini tadi apakah harus semuanya dilaksanakan atau salah satu tidak dilaksanakan? Mohon maaf, Bu Dewi nggak terdengar. Halo Ibu, permisi. Ya. Untuk yang kegiatan pemberdayaan masyarakat ini tadi, apakah semuanya harus terlaksana atau boleh salah satu tidak terlaksana dari 7 cakupan? Untuk yang kegiatan pemberdayaan masyarakat ini ya. Iya, betul. Tentunya harus terlaksana semua karena kan ini bentuk-bentuknya ya. Jadi di pemberdayaan itu bisa jadi masyarakat tuh belum menyadari satu permasalahan atau sudah sadar tapi belum menganggap itu satu masalah yang harus dipecahkan dalam waktu
dekat seperti itu. Nah, sehingga nantinya tentunya harus di benar-benar apa ya dibuat aware lah. Aware kadang kan kita sudah tahu ya, tapi nggak menganggap itu masalah seperti itu. Jadi harus tetap dilakukan ini semuanya. Karena kan namanya masyarakat kita memberdayakan mereka ya, kita juga harus eh, yakin misalkan kita jadi pendamping satu program pemberdayaan. Nah, kita harus make sure bahwa nantinya saat kita tinggalkan, mereka juga nantinya mampu untuk melanjutkan berkelanjutan programnya. Jangan sampai nanti kalau kita sudah eh, tinggalkan dan mereka menganggap bilangnya saya sudah mampu kok tapi nggak jalan. Itu. Jadi harus ada eh, harus benar-benar di apa ya di make sure kegiatannya juga harus dilaksanakan di masyarakat seperti itu. Baik, Bu Enda, terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi apa Ibu? Kalau tidak ada, saya lanjut ya ke model pemberdayaan masyarakat. Nah, untuk model pemberdayaan masyarakat ini nanti kita akan diskusikan tentang 7 model pemberdayaan masyarakat, yakni model pembangunan berbasis masyarakat, model pendidikan partisipatif, model pemberdayaan ekonomi, model pemberdayaan politik, model pemberdayaan sosial, model pemberdayaan teknologi, dan model pemberdayaan lingkungan. Nah, kita bahas satu persatu dari model pembangunan berbasis masyarakat atau community based development model. Nah, di sini masyarakat itu merupakan satu subjek utama sehingga dia sudah dilibatkan dalam proses perencanaan, kemudian implementasi dan juga bahkan evaluasi program pembangunannya. Karena masyarakat sudah terlibat secara aktif mulai dari identifikasi, menemukan solusi dan melaksanakan program yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Jadi partisipasinya benar-benar aktif kalau di model pembangunan berbasis masyarakat ini. Kemudian ini ya beberapa prinsip utama dalam model pembangunan berbasis masyarakat. Yang pertama adalah partisipasi masyarakat, di mana tadi secara prinsip masyarakat sudah berperan aktif dalam seluruh tahapan, mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi, termasuk dalamnya adalah pengambilan keputusan juga dilibatkan, pelaksanaan, dan juga pemantauan dan evaluasinya. Kemudian prinsip yang kedua adalah pemberdayaan masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian masyarakatnya, sehingga nantinya akan mampu untuk mengelola sumber daya yang mereka miliki, kemudian memanfaatkan sumber daya tersebut untuk mengatasi permasalahan yang ada dalam masyarakat sendiri. Kemudian yang ketiga adalah keterbukaan dan transparansi, di mana semua pihak dapat mengakses dan informasi dan juga terlibat dalam pengambilan keputusan. Kemudian yang keempat adalah keadilan dan kesetaraan, di mana keadilan dan kesetaraan ini mencakup akses terhadap sumber daya dan juga manfaat yang didapatkan dari pemberdayaan atau pembangunan. Kemudian termasuk di dalamnya juga kelompok rentan dan juga kelompok marginal, termasuk yang kelompok yang tidak mampu. Kemudian yang kelima adalah kerjasama antar pihak. Di sini kolaborasi terjadi antara pemerintah, masyarakat, sektor swasta, kemudian organisasi non pemerintah atau LSM. Ini adalah suatu jadi hal yang sangat penting dalam pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan ataupun dalam pemberdayaan masyarakat itu sendiri. Kemudian prinsip yang selanjutnya adalah kepemilikan lokal, di mana pengembangan sumber daya dan juga pembangunan yang ada dalam masyarakat yang terjadi ini harus sesuai dengan kebutuhan dan keinginan lokal. Jadi sesuai masyarakatnya. Kan sering nih ada kegiatan tapi ternyata karena masyarakat nggak merasa butuh atau nggak merasa oh ini masalah masalah yang prioritas yang harus diselesaikan dulu, akhirnya
programnya nggak jalan karena masyarakat tidak merasa mereka butuh. Mereka ini bukan yang saya inginkan program ini seperti itu. Sehingga harus didasarkan pada kebutuhan dan keinginan lokal dan juga mempertimbangkan nilai-nilai maupun kearifan lokal yang ada di masyarakat sendiri. Kemudian prinsip yang ketujuh adalah peningkatan mutu hidup, di mana tujuan dari model pembangunan ini adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan juga berkeadilan. Oke. Untuk model pembangunan berbasis masyarakat, ada yang mau didiskusikan Bapak Ibu sebelum saya lanjut ke model pendidikan partisipatif? Monggo. Belum. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, kalau di model pendidikan partisipatif ini adalah menekankan pada pendekatan edukasi ataupun pendidikan, tetapi juga tetap melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses pembelajaran dan pengambilan keputusan. Sehingga masyarakat ini di sini diajak untuk berkolaborasi untuk bersama-sama merancang dalam misalkan kurikulum untuk pelatihannya, karena kan di sini ada fokusnya pada edukasi ataupun pendidikan ya. Diajak juga untuk menyelenggarakan pelatihan dan juga mengevaluasi hasilnya. Kira-kira berhasil nggak sih dari program edukasi yang diberikan. Kemudian kalau pendidikan partisipatif ini mempunyai beberapa ciri khas. Yang pertama adalah keterlibatan siswa. Sehingga dalam hal ini siswa di, sudah aktif terlibat dalam proses pembelajarannya, baik melalui diskusi, role play, kemudian proyek ataupun kegiatan yang lain. Kemudian yang kedua adalah kolaborasi antara siswa dan baik itu dalam kelompok kecil maupun dalam kelas secara keseluruhan untuk mencapai tujuan pembelajaran secara bersama-sama. Kemudian yang ketiga adalah pembelajaran yang berpusat pada siswa dengan fokus utama adalah kebutuhan. Apa sih yang dibutuhkan oleh siswanya? Apa sih yang menjadi minatnya? Seperti itu. Sehingga nantinya peran guru adalah membangun pembelajaran yang relevan dan juga menarik bagi mereka. Kemudian yang keempat adalah pengalaman praktis, yakni di sini siswa atau masyarakat diberikan pengalaman langsung, baik itu dalam bentuk kunjungan, eksperimen, ataupun misalkan ada demo misalkan kalau contohnya adalah kegiatan pemberdayaan dengan pelatihan untuk mengolah eh, produk-produk lokal seperti itu kan biasanya dengan demonstrasi didemokan dulu, diajari di situ secara langsung masaknya gimana, mereka bahkan mencoba biasanya seperti itu. Kemudian untuk yang kelima, ciri khas kelima adalah pengembangan keterampilan metakognitif. Di sini masyarakat diajak untuk berpikir tentang cara mereka. Kira-kira masyarakat saya nih belajarnya yang cepat nangkep tuh pakai cara yang gimana sehingga strategi yang untuk belajarnya mereka akan menentukan bisa menentukan oh saya harus belajarnya seperti ini nih supaya nanti saya nangkep sehingga efektif sehingga saya bisa paham seperti itu. Kemudian ciri yang keenam adalah pembelajaran berbasis masalah jadi case based learning ya. Di sini masyarakat dihadapkan pada satu permasalahan yang nantinya harus uh, dipecahkan oleh mereka. Dan tentunya permasalahan ini yang memang ada dalam lingkungannya. Oke. Untuk metode pendidikan ada yang mau didiskusikan Bapak Ibu sebelum kita lanjut? Belum ada lanjut. Ya, saya lanjutkan ya ke model pemberdayaan ekonomi atau economic empowerment model. Nah, di sini adalah satu pendekatan atau strategi yang dirancang untuk meningkatkan kemandirian ekonomi, baik dari satu individu, satu kelompok, ataupun komunitas. Yang tujuannya adalah mengembangkan potensi ekonomi yang ada di tingkat tersebut, sehingga nanti mereka akan punya kendali nih atas kehidupan secara ekonominya sendiri, atas keputusan-keputusan ekonomi yang nantinya bisa mereka ambil.
Kemudian ini beberapa contohnya adalah melalui pendidikan dan pelatihan. Kalau di pendidikan dan pelatihan ini fokusnya adalah tentunya untuk supaya mereka memiliki keterampilan dan juga pengetahuan yang diperlukan untuk bisa masuk di pasar kerja ataupun juga untuk memulai usaha sendiri perusahaan seperti itu misalkan. Kemudian yang kedua adalah model pembiayaan. Nah, di sini melibatkan penyediaan sumber daya keuangan baik itu bentuknya ada pinjaman, ventura, modal, dan juga bantuan keuangan lain kepada individu ataupun kelompok yang nantinya ingin memulai atau mengembangkan usaha mereka. Kemudian yang ketiga adalah model infrastruktur dan akses. Di sini fokusnya adalah untuk mengembangkan infrastruktur secara fisik maupun aksesibilitas misalkan jalan, listrik, air bersih, dan teknologi yang tentunya akan mendukung pertumbuhan ekonomi. Kemudian contoh yang keempat adalah model pengembangan usaha kecil dan menengah atau UKM dengan yang bertujuan untuk mendukung pertumbuhan dan juga perkembangan usaha kecil dan menengah dengan mempermudah ataupun memberikan akses pelatihan, kemudian untuk mendapatkan pasar, nanti untuk menjual produk mereka dan juga sumber daya yang lain. Kemudian yang kelima adalah model kemitraan publik swasta. Di sini adalah melibatkan keterlibatan pemerintah, sektor swasta ataupun organisasi lainnya yang nanti bisa untuk mengembangkan proyek ekonomi berkelanjutan. Kemudian yang keenam model pengembangan komunitas berbasis. Kemudian di sini adalah berbasis masyarakat. Di sini mengutamakan partisipasi aktif masyarakat untuk melakukan perencanaan, untuk melaksanakan program pembangunan, tentunya dengan memperhatikan apa sih yang masyarakat butuhkan dan apa potensi-potensi lokal yang ada di wilayah tersebut. Kemudian contoh yang ketiga adalah model pengembangan keterampilan dan jaringan yang fokusnya adalah untuk pengembangan baik itu keterampilan sosial maupun jaringan sosial individu maupun kelompok sehingga mereka nantinya akan bisa untuk memanfaatkan peluang yang dengan maksimal. Kemudian yang kedelapan adalah model pemberdayaan perempuan. Nah, di sini adalah bahwa dengan pengakuan bahwa perempuan ini penting dalam pertumbuhan ekonomi dan nantinya ada upaya untuk meningkatkan akses terhadap sumber daya dan kesempatan ekonomi. Nah, mungkin kalau Bapak Ibu yang saya tahu ya, yang saya tahu itu di Nganjuk ada satu program yang namanya kelas Sapa Mama. Nah, Sapa Mama ini adalah satu kelas yang nantinya mengupayakan bagaimana sih seorang perempuan, kemudian anak-anak yang marginal itu bisa punya uh, kemampuan, punya power seperti itu, baik secara ekonomi maupun nantinya mereka bisa mengambil keputusan sendiri yang berkaitan dengan dirinya. Misalkan kalau yang kemarin ada satu hibah PPK Ormawa dari Himakesmas itu fokusnya pada KDRT, baik itu perempuan, wanita atau pada anak, sehingga bagaimana sih mereka, mana sih mereka harus melapor seperti itu dan nantinya ada sampai ada pendampingan dan sebagainya. Termasuk yang lainnya juga ada pengembangan secara ekonomi. Gitu. Oke, sampai di sini ada yang mau didiskusikan sebelum saya lanjut ke model pemberdayaan politik? Sepertinya belum ada, Bu. Saya lanjutkan. Untuk model yang keempat, yakni model pemberdayaan politik, di sini tujuannya adalah untuk meningkatkan partisipasi politik dan juga akses masyarakat dalam pengambilan keputusan. Kemudian dengan memahami dan menganalisis bagaimana sih individu, kelompok yang ada dalam masyarakat terlibat dalam proses politik yang ada, kemudian bagaimana dari mana mereka memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan juga sumber daya yang mereka perlukan untuk bisa berpartisipasi dalam politik. Ini beberapa model yang ada, model pendidikan dan pelatihan. Nah, di sini hampir sama sebenarnya ya beberapa model ini untuk pemberdayaan.
Tapi fokusnya adalah kalau di sini adalah di budaya politik, maka pendidikan dan pelatihan ini adalah untuk memberdayakan individu dalam proses politiknya melalui peningkatan pengetahuan tentang sistem politik, kemudian hak-hak dan kewajiban warga negara, pengetahuan tentang itu, dan juga meningkatkan keterampilan untuk berpartisipasi dalam proses politik. Kemudian yang kedua adalah model partisipasi dan organisasi yang di sini adalah menyoroti peran dari organisasi politik dan sosial untuk memberdayakan individu dan kelompok. Sehingga nantinya individu dapat bekerja sama, dapat memobilisasi dukungan, dan juga menggalang kekuatan untuk memperjuangkan kepentingan mereka. Kemudian yang ketiga adalah model pemilihan dan advokasi. Kalau pemilihan politik ini adalah untuk memberikan informasi tentang hak-hak sumber daya yang tersedia bagi individu kalau mereka mau berpartisipasi dalam proses politik. Kemudian kalau advokasi politik ini adalah untuk membantu memperjuangkan kepentingan mereka dengan lebih efektif. Karena advokasi ini adalah suatu proses untuk memengaruhi kebijakan yang ada di masyarakat salah satunya. Nah, kemudian model yang keempat adalah model partisipasi elektronik dan teknologi informasi. Di sini peran teknologi dan informasi dan komunikasi ini adalah memperluas akses individu terhadap informasi politik. Jadi dengan adanya TIK, maka masyarakat ini akan mudah kalau mereka pengen tahu tentang informasi politik, kemudian juga nantinya bagaimana sih bisa sebagai fasilitasi juga untuk partisipasi dalam proses politik ataupun bahkan untuk mobilisasi dukungan. Kemudian yang kelima adalah model pemberdayaan komunitas. Di sini yang ditekankan adalah bahwa memperkuat komunitas lokal dan pembangunan kapasitas masyarakat ini penting, terutama untuk berpartisipasi dalam proses politik, kemudian juga untuk memperjuangkan kepentingan bersama. Model partisipasi pemberdayaan politik, ada yang mau diskusikan atau kita lanjut ke model yang kelima, model pemberdayaan sosial. Kita lanjut ya. Di model pemberdayaan sosial atau social empowerment, tujuannya adalah meningkatkan kemandirian, keberdayaan, partisipasi masyarakat dalam identifikasi. Jadi mengetahui apa sih masalah yang ada di masyarakat saya, kemudian nantinya juga tentunya menyelesaikan permasalahan itu sendiri. Karena kalau mengidentifikasi masalah itu artinya juga mengidentifikasi penyebab dari masalahnya. Kemudian nantinya di sini akan menekankan pentingnya kolaborasi antar individu, kelompok, organisasi, dan pemerintah dalam menciptakan satu perubahan sosial yang berkelanjutan. Prinsip utama dalam model pemberdayaan sosial yang pertama adalah partisipasi, keterlibatan aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupannya. Di sini berupa pengakuan dan peningkatan kapasitas untuk terlibat mulai dari proses perencanaan, proses pelaksanaan, dan maupun sampai evaluasi program dan kebijakan. Kemudian prinsip yang kedua adalah kolaborasi, adanya kerjasama dari berbagai pihak. Seperti itu, tujuannya kenapa perlu kolaborasi antar pihak adalah untuk bisa memanfaatkan beragam sumber daya yang tersedia dan yang dimiliki oleh mitra-mitra itu tadi, pihak tadi, dan untuk memperluas jaringan. Kemudian prinsip yang ketiga adalah penguatan kapasitas. Di sini adanya pembangunan kemampuan atau peningkatan kemampuan dari individu, kelompok dalam masyarakat. Untuk apa? Supaya mereka mampu punya kemampuan untuk mengidentifikasi, kemudian menganalisis, dan juga mengatasi permasalahan mereka sendiri. Penguatan kapasitas ini bisa dilakukan melalui pelatihan, pendidikan, ataupun penyediaan sumber daya lainnya. Misalkan akses untuk informasi, seperti itu. Adanya tenaga kesehatan yang siap untuk ditanyai oleh masyarakat, atau kalau masyarakat berkonsultasi itu standby, seperti itu adalah termasuk idealnya. Kemudian prinsip yang keempat adalah pemberdayaan. Di sini
masyarakat itu diberikan kontrol dan juga tanggung jawab untuk mengelola sumber daya yang dimiliki, kemudian juga untuk membuat keputusan yang nantinya akan mempengaruhi kehidupan mereka sendiri, sehingga masyarakat ini bisa berperan sebagai atau bisa menjadi satu agen perubahan dalam komunitasnya sendiri. Kemudian yang kelima adalah advokasi, yakni untuk mendorong adanya perubahan kebijakan ataupun praktik yang tidak adil ataupun merugikan masyarakat tertentu, bisa melalui penyuluhan, kampanye, ataupun pendekatan yang lainnya, sehingga nantinya akan ada peningkatan kesadaran, bahkan ada perubahan dari segi kebijakan, seperti itu. Karena mungkin kebijakan sudah bagus, tapi nggak dilaksanakan, atau kebijakan sudah bagus, tapi nggak ada monitoring, atau kebijakannya masih belum sesuai. Nah, seperti itu yang diselesaikan melalui advokasi. Selanjutnya, di model pemberdayaan teknologi, di sini menekankan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi, peluang pendidikan, pasar kerja, dan juga layanan publik. Kemudian dari hal tersebut, maka pemberdayaan masyarakatnya atau organisasi ini dilakukan melalui penggunaan teknologi, lebih fokus ke penggunaan teknologinya. Nah, ini beberapa komponen yang ada dalam model pembentukan pemberdayaan teknologi atau teknologi empowerment model. Yang pertama adalah analisis kebutuhan. Jadi digali dulu kebutuhan dan masalah yang diselesaikan melalui pemberdayaan teknologi ini. Kemudian bisa melalui survei, wawancara, ataupun penelitian sederhana, sehingga nantinya tahu apa sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh masyarakat, yang dibutuhkan. Kemudian komponen yang kedua adalah pemilihan teknologi, sehingga tadi kalau sudah tahu nih apa yang dibutuhkan, maka selanjutnya tahap selanjutnya adalah memilih teknologi yang sesuai, baik itu hardware ataupun softwarenya ataupun platform yang relevan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Kemudian yang ketiga adalah pelatihan dan kapasitasi. Kalau sudah tersedia teknologinya, masyarakatnya juga harus bisa pakai seperti itu. Termasuk di dalamnya adalah bagaimana pakai softwarenya, bagaimana manajemen data, terkait keamanannya juga, dan keterampilan lainnya yang diperlukan. Kemudian yang keempat, komponen keempat adalah aplikasi teknologi. Nah, teknologi yang sudah bisa digunakan tadi diharapkan tentunya adalah mampu untuk menyelesaikan permasalahan yang sudah diidentifikasi di analisis kebutuhan, sehingga nantinya akan bisa memberikan penyelesaian seperti itu, dan apakah nanti juga perlu dalam pengembangan lainnya, termasuk juga di dalamnya adalah pengembangan aplikasi khusus, integrasi sistem, ataupun implementasi solusi berbasis cloud. Kemudian yang kelima adalah pemantauan dan evaluasi yang perlu dilakukan secara teratur untuk memastikan bahwa tujuan yang diinginkan melalui pemberdayaan teknologi ini bisa tercapai. Ini melalui pengukuran kinerja, kemudian umpan balik dari pengguna, dan juga penyusunan strategi yang diperlukan. Kemudian yang keenam adalah dukungan dan pemeliharaan. Nah, di sini tentunya teknologi yang sudah ada itu harus didukung dan harus dipelihara, sehingga nantinya akan bisa tetap digunakan untuk pemecahan masalah, kemudian juga hal-hal yang lainnya. Kemudian model yang terakhir, model pemberdayaan lingkungan. Nah, di sini pendekatan atau strategi yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam. Jadi memang yang dilakukan adalah pendekatan berbasis lingkungan. Kemudian ini fokusnya adalah pada pemberdayaan masyarakat lokal, sehingga masyarakat tadi bisa menjadi bagian aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan yang berdampak pada lingkungan. Nah, ini adalah elemen dalam model pemberdayaan lingkungan. Yang pertama adalah pendidikan dan kesadaran lingkungan, yakni satu upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat bahwa pelestarian lingkungan ini penting loh, pengelolaan budaya ini penting loh bagi masyarakat. Kemudian yang kedua adalah partisipasi masyarakat.
di mana masyarakat lokal ini sudah terlibat secara aktif mulai dari perencanaan hingga nantinya evaluasi, terutama terkait kegiatan yang berhubungan dengan lingkungan, termasuk jalannya adalah pengambilan keputusan. Kemudian yang ketiga adalah pemberdayaan ekonomi. Di sini adalah dengan memanfaatkan sumber daya alam yang berkelanjutan. Nantinya termasuk di dalamnya adalah bagaimana sih mengembangkan usaha ekonomi tapi berbasis lingkungan, tetap peduli dengan lingkungan. Contohnya adalah dengan pertanian organik, pariwisata berkelanjutan ataupun terutama dengan pengolahan limbah yang baik. Misalkan ada recycle, seperti itu adalah salah satu pengolahan limbah ataupun untuk limbah organiknya dibuat pupuk seperti itu. Nah, kemudian elemen yang keempat adalah pembangunan kapasitas, yakni memberikan pelatihan dan pendidikan kepada masyarakat supaya mereka punya keterampilan dan juga pengetahuan untuk mengelola lingkungan dan sumber daya alam. Kemudian yang kelima adalah kemitraan dan jaringan. Nah, tentunya kemitraan ini menjadi penting dalam pemberdayaan karena um, masyarakat tentunya punya sumber daya yang terbatas walaupun punya potensi yang sangat luar biasa, tetapi uh, ada hal-hal yang mereka masih punya keterbatasan. Misalkan terkait lingkungan, itu kan mereka pastinya ada terkait pengembangan kapasitas seperti itu perlu ahli yang memang paham tentang pengelolaan lingkungan, tentang sumber daya alam seperti itu. Dan ini materi kedua sudah selesai. Ada yang mau didiskusikan Bapak Ibu sebelum kita lanjut ke teknik pemberdayaan masyarakat. Monggo. Belum ada, Bu. Belum ada. Oke, kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Siap, Bu. Nah, ini teknik pemberdayaan. Ada beberapa teknik pemberdayaan. Nantinya kita bahas di sini adalah terkait, mohon maaf ini ada yang CSS-nya saya belum merevisi ya. Jadi nanti akan ada rapid rural appraisal, yaitu pengumpulan informasi cepat dan efisien. PRA ini adalah participatory rural appraisal yang melibatkan masyarakat dalam analisis masalah dan pencarian solusi. Lalu ada participatory learning and action, yaitu pembelajaran dan tindakan bersama. Kalau ya ini adalah community self survey atau survei mawas diri. Kita bahas satu persatu mulai dari RRA. Nah, kalau menurut McCracken, ini adalah satu aktivitas semi terstruktur yang dilakukan di lapangan oleh satu tim yang sifatnya adalah multidisiplin. Jadi ada berbagai disiplin ilmu di situ, berbagai kemampuan yang dirancang untuk memperoleh informasi baru yang cepat dan hipotesis yang baru tentang kehidupan rural ataupun pedesaan. Tujuannya adalah menghasilkan informasi tentang kehidupan dan kondisi pedesaan yang relevan, kemudian tepat waktu, akurat, dan bermanfaat dengan biaya yang efektif sedikit mungkin. Kemudian RRA ini sebenarnya lahir pada tahun 1970-an dengan prinsipnya yakni bahwa kami datang ke masyarakat sehingga kami pun melibatkan masyarakat. Kami datang ke masyarakat ini adalah untuk mencari pengetahuan dari mereka. Kemudian kalau sudah dapat pengetahuan ini, kami akan kembali ke kantor untuk menganalisis hasil yang diperoleh dan menyusun program. Kalau program sudah tersusun, kami akan kembali ke desa dan menyerahkan hasil rumusan permasalahan itu. Kemudian untuk RRA ini sendiri ada beberapa teknik yang bisa digunakan untuk melakukan satu pengkajian. Ya, ini yang pertama adalah wawancara yang didesain untuk individu, keluarga, ataupun informan kunci yang ada di masyarakat. Kemudian juga bisa dengan meng-cross-check data kuantitatif yang sudah dimiliki dengan di desa. Kemudian juga dengan fokus group discussion dengan melakukan satu diskusi terfokus dengan masyarakat. Kemudian bisa juga dengan observasi langsung maupun dengan data sumber yang didapatkan dari lembaga ataupun dari desa. Tetapi RRA ini punya kelemahan karena orientasinya pada kepentingan dari peneliti atau tadi yang datang ke masyarakat tadi. Dan masyarakat hanya sebagai
objek observasi saja. Kemudian rumusan program yang sudah dibuat tadi belum tentu sesuai dengan yang dirasakan dibutuhkan oleh suatu masyarakat. Karena kan tidak ada proses untuk berdiskusi dengan masyarakat saat menentukan programnya tadi. Kemudian kelemahan berikutnya adalah belum menekankan pada partisipasi masyarakat, sehingga hanya cenderung pada mobilisasi saja. Seperti itu. Oke, untuk RRA ada yang mau didiskusikan Bapak Ibu sebelum saya lanjutkan? Kalau tidak ada, saya lanjut ya. Pada Participatory Rural Appraisal atau PRA, yakni pengkajian pedesaan partisipatif. Nah, di sini merupakan satu metodologi di mana ada interaksi dengan penduduk desa ataupun masyarakat untuk nantinya memahami dan belajar dari masyarakat itu sendiri. Dan di dalamnya ada proses komunikasi dengan masyarakat yang ini menggunakan beberapa alat ya ataupun teknik teknis yang tentunya melibatkan partisipasi masyarakat. Bisa dengan seperangkat tadi bisa dengan bantuan diagram, peta ataupun alat-alat tertentu dan ada upaya untuk mengatasi secara partisipasi. Artinya masyarakat sudah dilibatkan. Kemudian PRA ini dimaksudkan untuk nantinya orang luar yang datang ke masyarakat itu punya informasi, boleh dapat informasi tentang masyarakat, kemudian juga memungkinkan masyarakat untuk nantinya bisa melakukan analisis terkait permasalahannya dan juga berbagai pengetahuan dari antara masyarakat itu sendiri. Kemudian peran orang luar adalah, dalam hal ini pendamping, itu adalah sebagai katalisator, fasilitator proses dalam masyarakat yang siap untuk mengubah situasi mereka untuk menjadi lebih baik. Kemudian untuk tujuannya adalah yang pertama untuk pengumpulan data yang akurat atau mendalam terkait informasi yang diperlukan, yakni terkait eksplorasi permasalahan dan potensi. Kemudian yang kedua adalah memfasilitasi keluarga masyarakat dan juga untuk menghasilkan rancangan program. Nah, dalam pengumpulan data yang akurat tadi di sini adalah terkait pengetahuan, kemudian pemahaman tentang kondisi desa, kemudian kebutuhan dan apa sih yang menjadi prioritas masyarakat, kemudian juga nantinya akan ada kedekatan baik itu yang sifatnya fisik maupun psikis, kemudian juga ada proses komunikasi ataupun bisa memahami perasaan yang tersirat, nilai-nilai yang ada di masyarakat seperti itu. Kemudian kalau terkait fasilitasi keluarga dan masyarakat ini nantinya untuk supaya masyarakat ini bisa memahami keadaan, bisa memahami kondisi mereka, kemudian juga diperkuat dengan proses pembelajaran, penguatan, latihan, dan lain sebagainya. Kemudian nantinya dari PRA ini juga akan dihasilkan satu rancangan program yang memang sudah sesuai dengan kebutuhan dan keadaan masyarakat, karena masyarakat terlibat secara aktif. Nah, ini adalah beberapa perbedaan antara RA dan PRA. Nah, ada 8 poin, yakni dari kurun waktu pengembangan, kemudian inovator atau pihak yang mengembangkan RL-nya itu siapa, kemudian ada pengguna utama dari RL atau PRA, kemudian sumber informasi kunci, lalu ada inovasi utama untuk pengembangannya, ada modus dominan metode dalam RLA maupun PRA, lalu tujuan utama dari RLA dan juga PRA, lalu ada yang terakhir adalah dampak yang diharapkan dalam jangka panjang. Nah, nanti monggo Bapak Ibu bisa dibaca untuk perbedaan dari RRA dan juga PRA. Yang jelas untuk PRA ini sudah partisipatif sifatnya, kemudian juga memang untuk memberdayakan satu mereka masyarakat sendiri, masyarakat lokal sendiri, sehingga nantinya akan ada keberlanjutan kegiatannya. Seperti itu.
Untuk selanjutnya tahapan PRA ini ada, ini masih belum selesai ternyata. Nah, untuk tahapan ini ada persiapan pelaksanaan, lalu nantinya akan ada evaluasi juga. Saya lanjutkan. Di sini ada tahap persiapan, yakni mengkoordinasikan dengan keluarga maupun desa lokasi PRA, yakni dengan memberikan penjelasan bahwa apa sih nantinya yang akan dilaksanakan dalam PRA ini, kemudian juga menentukan tempat dan waktu pelaksanaan, pesertanya siapa, kemudian siapkan penyelenggaraan, dan juga menentukan informasi yang akan diuji. Kemudian selanjutnya juga menentukan teknik yang akan digunakan, lalu alat-alat dan instrumen yang diperlukan, dan juga selanjutnya adalah pembentukan dan pengembangan dari tugas tim untuk tahapan persiapan. Kemudian kalau pelaksanaan PRA, tahapan berikutnya yakni untuk akurasi data ini dengan memanfaatkan data dasar yang sudah dikumpulkan oleh petugas primer, uh, baik itu data primer maupun sekunder ya. Kalau data primer dari petugas yang turun ke lapangan, kemudian data sekunder dari instansi ataupun dari lembaga. Kemudian untuk akurasi data sebelumnya melalui proses partisipatif ini nantinya keterlibatan masyarakat dengan keterlibatan masyarakat tadi yang partisipatif akan didapatkan gambaran sebenarnya. Jadi yang dari masyarakat itu seperti apa sih kebutuhan yang realnya dibandingkan dengan kenyataan. Kalau ada kesenjangan dari kebutuhan dan yang sekarang yang ada di masyarakat yang sudah didapatkan oleh masyarakat, berarti ada masalah. Sehingga nantinya akan ada upaya yang diharapkan oleh yang berupa pemecahan masalah oleh masyarakat sendiri. Kemudian di pelaksanaan PRA untuk perencanaan ini adalah untuk fasilitasi keluarga atau masyarakat. Yang pertama mengidentifikasi ataupun mengkaji permasalahan yang sekiranya ada di masyarakat itu apa. Kemudian yang kedua adalah mencari penyebab, sehingga kalau sudah tahu penyebab permasalahannya apa, bisa menyusun uh, intervensinya untuk masalah tadi harus diapain sih supaya bisa selesai. Kemudian juga selanjutnya adalah identifikasi dan mengkaji potensi yang dimiliki yang nantinya akan menjadi satu jawaban upaya ataupun program ataupun kegiatan. Kemudian kalau di tahap untuk evaluasi kegiatan, ini adalah yang pertama melakukan kegiatan, penilaian kegiatan ya. Jadi saat perencanaan tentunya akan ditentukan indikatornya sehingga dievaluasi bisa dinilai tercapai enggak kegiatannya. Kemudian juga dilakukan secara swadaya oleh masyarakat, ada perbandingan sebelum dan sesudah kegiatannya dilakukan, ada misalkan untuk peningkatan pengetahuan itu ada pre-post seperti itu. Kemudian juga pengkajian masalah dan kebutuhan yang sudah terselesaikan itu apa. Kemudian ada nggak nih kebutuhan yang masih uh, ada di masyarakat. Kemudian selanjutnya mengkaji juga potensi-potensi apa sih yang perlu dikembangkan, yang masih dapat dikembangkan. Nah, ini adalah gambaran dari RA dan PRA dalam pembangunan desa. Di tahapannya RRA itu mulai dari prakondisi masyarakat, dari pengkajian keadaan desa, kemudian nanti dari pengkajian itu akan didapatkan satu isu strategis yang nantinya dikaitkan juga dengan visi misi pembangunan desa, lalu bagaimana sih uh, mekanisme yang ada, penganggaran yang ada untuk menyelesaikan permasalahan. Tentunya nantinya akan dibuat dalam satu dokumen rencana strategis ini kalau pembangunan desa.
Kalau sudah ada dokumen yang strategis, tentunya nanti akan diimplementasikan dan akan ada evaluasi. Nah, dalam tahapan perencanaan maupun evaluasi ini sifatnya partisipatif. Kegiatan juga partisipatif melibatkan masyarakat. Nah, kemudian untuk prakondisi, di sini tujuannya adalah membangun dukungan masyarakat dan kepercayaan masyarakat, kemudian juga mempersiapkan masyarakat untuk punya inisiatif, mau berinisiatif untuk terlibat dalam perencanaan. Kemudian dalam tahapan kegiatan, ini ada sosialisasi kegiatan, kemudian sosialisasi intensif juga nantinya di tiap sampai level RT, kemudian selanjutnya adalah mengidentifikasi dan membangun sekiranya siapa sih yang bisa menjadi tokoh-tokoh kunci seperti itu. Kemudian selanjutnya membentuk tim dan juga membuat kegiatan yang pastinya sebagai upaya untuk menarik minat supaya masyarakat mau terlibat. Nah, kemudian setelah prakondisi adalah kajian keadaan wilayah. Nah, di sini yang dinilai adalah akhirnya harus menemukan jawaban tentang apa sih jenis data yang diperlukan. Kemudian siapa yang akan melakukan nanti. Kemudian kenapa data diperlukan, kapan data diperlukan, kemudian di mana data nanti akan diperlukan, lalu juga di mana PRA-nya akan digunakan dan bagaimana melakukan. Nah, ini penjelasannya. Jadi data tadi ada data potensi, data permasalahan yang akan digunakan dalam perencanaan partisipatif. Kemudian uh, kalau siapa yang melakukan itu adalah personnya atau orang-orang yang berpotensi seperti itu. Kemudian kenapa data diperlukan? Karena dalam perencanaan supaya nantinya masyarakat menerima itu adalah program tadi harus sesuatu ataupun satu program yang memang dibutuhkan dan diinginkan oleh masyarakat. Kemudian kapan data dibutuhkan? Ini adalah tentunya saat permasalahan yang ada di masyarakat itu dirasakan sebagai satu prioritas yang harus diselesaikan. Kemudian RRA ini bisa digunakan di mana? Bisa digunakan di kawasan pedesaan maupun perkotaan. Lalu bagaimana untuk melakukannya itu mulai dengan penelusuran yang dari desa maupun di wilayah itu tersebut. Sampai di sini ada yang mau didiskusikan Bapak Ibu sebelum kita lanjut? Masih belum, Bu. Oke, kita lanjutkan ya. Cara-cara untuk melakukan RRA tadi sudah ada sebenarnya di awal. Nah ini lebih detail lagi. Ini dilakukan melalui wawancara dan dialog ataupun diskusi. Di sini masyarakat diwawancarai secara acak, kemudian selain itu juga diajak diskusi juga, kemudian menempatkan responden secara aktif baik dalam wawancara maupun dalam dialog, kemudian juga menghindari yang paling penting adalah jangan sampai ada pejabat lokal ataupun tokoh masyarakat yang ada di itu dalam wawancara ataupun dialog ini karena nantinya mereka bisa jadi mempengaruhi jawaban dari responden kita sehingga bisa jadi jawabannya tidak menggambarkan kondisi sebenarnya yang ada di desa. Lalu juga dalam proses wawancara maupun dialog ini adalah perlu adaptasi antara kita tenaga kesehatan dengan masyarakat, kemudian juga membangun rapat ataupun kedekatan dengan responden supaya responden punya punya kepercayaan kepada kita sehingga nanti kalau jawab ya apa adanya sehingga bias itu bisa uh, minimalisir. Kemudian selanjutnya observasi. Nah, observasi ini yang diobserv adalah wilayah desa. Kemudian juga kita perlu didampingi oleh mereka yang paham tentang kondisi dan situasi wilayah desa. Sehingga nantinya kita bisa melakukan pembuktian bahwa ini loh kondisi dan situasi yang ada di desanya itu seperti ini, rumah warganya itu seperti ini, lingkungannya seperti ini. Kemudian penyakit-penyakit itu ditularkan seperti ini, yang menyebar penyakit yang ada di desa itu seperti ini dan lain sebagainya.
Kemudian selanjutnya adalah dengan visualisasi, yakni melalui peta, diagram Venn, kemudian kegiatan harian ataupun musiman yang ada di desa dan juga pembobotan. Nah, kemudian saat melakukan RRA ini ada beberapa prinsip yang harus dipegang, yakni menghormati masyarakat, mendorong masyarakat untuk mengeluarkan dan berbagi gagasan, ada partisipasi, kemudian mengajukan pertanyaan juga. Selain mengajukan pertanyaan, kita harus mau mendengar mereka dengan penuh perhatian, kemudian juga selanjutnya dilakukan review dan juga melakukan catatan. Yang paling penting, kenapa adalah dengan ini masyarakat akan merasa nyaman, mereka juga tidak akan merasa diinterogasi sehingga data yang kita peroleh itu valid. Nah, ini adalah proses PRA, mulai dari pratim, kemudian juga ada partisipasi dari berbagai pihak, kemudian menggunakan RRA di dalamnya, ada kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat melalui pertemuan-pertemuan, kemudian juga menggunakan uh, workshop, kemudian juga uh, mempersiapkan melakukan perencanaan dan seperti itu. Ini contohnya untuk RRA di salah satu desa, nanti mungkin bisa dibaca sendiri ya Bapak Ibu. Nah, kemudian ini terkait mempersiapkan proses PRA dalam perencanaan pembangunan desa mulai dari yang pertama tim desa menyiapkan hasil RRA, yaitu temuan-temuan yang didapatkan tadi karena rapid appraisal tadi kan untuk bisa menggali dengan cepat data yang akurat terkait desa. Kemudian selanjutnya tim desa memberikan umpan balik terhadap solusi yang sudah ada seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah persiapan untuk proses perencanaan pembangunan desa dengan pembagian peran. Karena kan ada keterlibatan masyarakat, jadi tentunya ada pembagian peran untuk partisipasinya. Ini adalah tahapan fasilitasi, mulai dari merumuskan visinya, identifikasi sumber daya desa, identifikasi masalah, analisa masalah, lalu menuliskan visi misi, merumuskan tujuan dan tindakan, lalu menetapkan prioritas, lalu juga menetapkan kegiatannya, indikator, keberhasilan, lalu juga kapan mau dilaksanakan waktunya. Kemudian yang selanjutnya adalah penyusunan anggaran dan selanjutnya adalah adanya tindak lanjut terhadap perencanaannya tadi. Kemudian prinsip dalam PRA ini yang pertama adalah partisipasi anggaran terkait masukan dari masyarakat lokal, kemudian juga kerjasama tim, baik yang masyarakat lokal sendiri ataupun yang dari masyarakat dari luar. Kemudian juga ada fleksibilitas untuk pengembangan. Lalu ketidaktahanan optimal di sini adalah jangan sampai hanya berniat untuk mengumpulkan cukup informasi untuk membuat rekomendasi. Lalu ada triangulasi untuk memastikan bahwa informasi yang didapatkan sudah dipercaya dan sah. Sampai di sini ada yang mau didiskusikan sebelum saya lanjutkan ke PLA? Saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Untuk participatory learning and action ataupun PLA ini adalah untuk mendorong partisipasi melalui proses belajar dan bertindak bersama. Di sini masyarakat membangun karsa atau keinginan untuk menyelesaikan permasalahannya sendiri dan nantinya orang luar ini berfungsi sebagai fasilitator atau untuk mendorong terwujudnya keinginan dari masyarakat tadi. Nah, tujuan dari PLA ini adalah masyarakat diberi tempat untuk memahami permasalahannya yang dibantu oleh fasilitator
yang fasilitator ini mendorong agar masyarakat dapat keluar dari permasalahan itu. Kemudian ada komunikasi dua arah dan juga prinsip kesetaraan antara masyarakat dan juga fasilitatornya.